Oke, shalom, selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Pastor Toga Perlindungan Simanjuntak di bincang-bincang malam kita. Di malam hari ini saya masih berada di kota Tondano untuk beberapa waktu ke depan karena saya harus berangkat ke Jakarta di hari Rabu ini, saudara. Nah, sambil kita menanti beberapa orang-orang yang akan join dengan kita dalam acara ini ataupun dalam bincang-bincang malam kita ini, kita mendengarkan beberapa lagu yang bisa kita dengarkan tentunya malam hari ini untuk kita bisa bersama-sama nanti mengantar kita dalam perbincangan kita, dalam perenungan firman dan dalam pembahasan kita mengenai satu hal, yaitu malam ini saya ingin sharing tentang teguran ataupun nasihat. Karena banyak orang tidak suka waktu ditegur ataupun merasa tidak nyaman waktu ditegur. Ya, jadi malam hari ini sebelum kita lebih jauh berbincang-bincang, kita akan mendengarkan dulu beberapa musik-musik yang saya percaya bisa membawa kita kepada perenungan lebih mendalam bahwa Dia Bapa yang baik, penuh karunia. Kita bersyukur karena kebaikan-kebaikannya. Ya, jadi malam ini mari kita akan membicarakan satu kata, yaitu bicara tentang teguran. Saya percaya setiap kita pernah mendapat teguran. Waktu kita bertumbuh dari masa-masa kecil kita, lalu kita kanak-kanak, remaja, bertumbuh menjadi anak muda dan dewasa, pasti kita banyak mendapatkan teguran. Dan waktu kita bersekolah tentunya banyak kali kita juga mendapatkan teguran-teguran di sekolah. Datang terlambat ke sekolah kita ditegur oleh guru, kita tidak ikut upacara kita ditegur oleh guru. Lalu waktu kita tidak mengerjakan tugas, pekerjaan rumah kita juga ditegur oleh para pendidik ataupun guru di mana kita ada. Nah, dalam Amsal pasal 29 ayat yang pertama, firman Allah berkata demikian. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang pertama dikatakan, siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Alkitab berkata dalam Amsal ini bahwa orang yang berbantah-bantahan waktu ditegur, bersih tegang leher waktu mendapat teguran, nah ini dia katanya, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jadi orang yang memang layak untuk ditegur dan waktu dia ditegur bersih tegang leher, mungkin banyak argumen-argumen yang dimunculkan. Nah, Alkitab bilang begini, orang ini akan sekonyong-konyong dihancurkan, diremukkan. Dan yang mengerikan gini, dihancurkan bukan untuk dipulihkan, tetapi orang yang mendapat teguran dan bersih tegang leher, Alkitab bilang berkata demikian, diremukkan dan tidak bisa dipulihkan kembali. Jadi teguran ini sangat penting untuk kita dengarkan. Saudara, teguran ini bisa juga kita kategorikan dengan nasihat. Nah, banyak orang tidak mau ditegur. Ya, padahal sebetulnya teguran itu membuat kita menjadi lebih baik. Nah, Alkitab juga berkata bahwa teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Tapi banyak kali kita orang Kristen, umat Tuhan, warga kerajaan, waktu kita ditegur, kita bersih tegang leher dan mulai mencari argumen, mulai mencari alasan-alasan waktu kita mengalami teguran. Nah, saya akan mengupas beberapa hal malam hari ini. Ya,
kenapa orang tidak mau ditegur atau dinasehati? Karena sebetulnya teguran itu baik. Namun ada banyak orang yang tidak mau ditegur dan tidak dinasehati. Sudah bergabung dengan kita, ini saya, Lai Iwan Sitorus dari Riau ya, dari Riau. Shalom Lai, Tuhan berkati ya, bisa bersama-sama dengan kita malam hari ini. Nah saya kembali, kenapa orang tidak mau ditegur? Yang pertama adalah, kenapa orang tidak mau ditegur atau dinasehati? Yang pertama, merasa diri benar, merasa tidak bersalah. Dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, kisah tentang Kain. Dikatakan firman Allah demikian, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Waktu Kain kedapatan membunuh Habel, Alkitab menceritakan bahwa Tuhan menegur dia. Dan Tuhan berkata, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuhan tahu, dengan jelas Tuhan tahu, Tuhan menegur Kain waktu dia kedapatan membunuh Habel. Dan mukanya muram, hatinya panas, dia marah. Saudara-saudara, hal yang sama seringkali juga kita lakukan waktu kita ditegur. Hati kita panas, kita mulai mencari alasan-alasan, kemudian wajah kita mulai lagi tidak berseri, wajah kita merah, mungkin wajah kita menunjukkan kemarahan waktu kita ditegur. Padahal teguran itu baik untuk kita, untuk saudara dan juga saya. Nah, jadi hal yang pertama yang membuat orang tidak mau ditegur adalah merasa diri benar. Saya percaya gini saudara, kalau teguran itu datang kepada kita, sekalipun mungkin itu tidak kesalahan kita, sesungguhnya teguran itu baik untuk membangun kerohanian kita menuju kepada tingkat kedewasaan. Tapi banyak orang tidak mau menerima teguran ataupun nasihat. Nah, jadi merasa diri benar. Akibatnya yang terjadi kepada Kain adalah dalam Kejadian pasal 4 ayat 12, firman Allah berkata demikian, apabila engkau mengusahakan tanah ini, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Mengingat kisah daripada Kain, saudara-saudara, saya teringat juga dengan kisah Adam dan Hawa. Waktu Allah berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Kisah yang sama juga terjadi kepada Kain. Waktu Allah bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Allah mau menegur Adam karena kelalaiannya sehingga membiarkan istrinya ataupun Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Adam lari dari tanggung jawabnya, dia menghindar. Waktu dia ditegur, dia berkata, bukan aku Tuhan, tapi wanita yang kau tempatkan di sisiku. Dan firman Allah berkata begini, waktu Adam lari dari teguran Allah, maka Allah berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan dengan berpeluh engkau akan mencari nafkah untuk kehidupanmu. Dan hal yang sama terjadi kepada Kain. Waktu dia ditegur, mukanya muram, hatinya panas. Dan Alkitab berkata, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudara-saudara, teguran itu penting untuk kita. Nasihat itu penting sekali untuk kita. Tapi banyak orang tidak mau menerima teguran dan tidak mau menerima nasihat. Itu mengakibatkan ada berkat-berkat yang
tidak bisa kita terima kalau kita menolak teguran ataupun nasihat. Sudah bergabung juga dengan kita hamba Tuhan yang luar biasa yang bicara tentang kerajaan Allah, Bapak Reynold Dimitrius dari Jakarta. Kemudian juga ada Bapak Pendeta Tobok P. Sinaga dari Jambi. Ya, shalom untuk para hamba-hamba yang luar biasa, gembala-gembala yang hebat ini. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi hal yang pertama, kenapa orang tidak mau menerima teguran? Karena merasa diri benar. Bahkan cenderung waktu dinasehati, ditegur, mencari-cari kesalahan orang lain. Lalu hal yang kedua, kenapa orang tidak mau ditegur? Karena gengsi. Tidak mau menerima teguran karena merasa saya ini harusnya lebih dihormati daripada dia. Saya yang harusnya menegur ataupun menasehati, kenapa jadi dia yang menasehati saya? Saudara-saudara, Herodes dalam Markus pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Herodes waktu ditegur, dalam ayat ini dikatakan sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal bagimu mengambil istri saudaramu. Jadi waktu Yohanes menegur kepada Herodes, dia menolak teguran dan merasa dia gengsi. Saya ini raja, kenapa jadi seorang nabi menegur seorang raja? Kira-kira demikian. Jadi karena pernah ditegur oleh Yohanes, maka Herodes menjadi marah. Dan saya mau katakan begini saudara, akibat gengsi, akibat tidak mau menerima teguran, kita mendapati dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 23 apa yang didapatkan oleh Herodes. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Saudara, kadang-kadang kita punya otoritas yang ada di atas kita yang menegur kita. Dan kadang-kadang kita berpikir, apa salahnya saya? Saya kan tidak ada salahnya. Saya waktu menjalankan ini juga saya tahu aturan-aturan. Tapi dengar saudara-saudara, tidak selamanya kita ditegur karena kita salah. Tidak selalu harus engkau ditegur waktu engkau melakukan kesalahan. Satu kali saya pernah mengalami peristiwa yang seperti ini di tahun 2005, saudara-saudara. Saya merasa bahwa saya tidak bersalah, saya tidak melakukan kesalahan. Kenapa saya harus menerima teguran ini? Bahkan kenapa saya harus menerima ganjaran ini? Tapi Tuhan bicara kepada saya secara pribadi waktu itu. Setelah saya menerima skorsing di pelayanan saya, Tuhan bilang gini sama saya, kamu memang gak salah, Togap. Tapi kamu sedang berurusan dengan saya. Jadi waktu pemimpinmu, otoritas di atasmu menegur engkau dan engkau bisa membela dirimu, memang kamu gak salah. Tapi ada hal yang ingin aku sampaikan kepada engkau sebagai hambaku. Nah, jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan teguran itu datang kepada kita sekalipun kita tidak melakukan sebuah kesalahan. Namun sebetulnya begini, Tuhan ingin membawa kita kembali kepada Dia. Tuhan ingin membawa kita kembali kepada tujuan dan maksud dan rencananya. Jadi tidak selalu teguran itu datang waktu kita melakukan kesalahan. Kadang-kadang waktu kita dalam jalur yang benar pun ada orang yang menegur kita, mengingatkan kita, menasehati kita. Untuk apa saudara-saudara? Untuk kita berjaga-jaga. Untuk kita bisa tidak kehilangan rancangan dan rencana Allah dalam hidup kita. Amin. Nah, sudah bergabung juga Bapak udah saya, Sondang Simanjuntak dari Stabat, Pangkalan Berandan. Nah, jadi saudara, ada orang karena gengsi. Saya sebagai hamba Tuhan tentunya kalau saya ditegur oleh anak-anak rohani saya, bisa saja saya gengsi.
Tapi saya belajar bahwa teguran itu penting dan baik buat saya. Waktu saya ditegur, waktu kita ditegur, kita sedang belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menerima teguran. Ya, jadi karena gengsi, ini hal yang kedua, seringkali orang tidak mau ditegur. Hal yang ketiga, kenapa orang tidak mau ditegur atau dinasehati? Adalah karena merasa diri mampu, karena merasa diri berkuasa, karena merasa diri lebih punya daripada orang-orang yang menegur. Sehingga kita bisa berkata gini, ngapain kamu tegur saya? Kamu urus dirimu sendiri dulu. Kamu bukan siapa-siapa. Nah, kejadian ini terjadi kepada Fir'aun dalam Keluaran pasal yang ke-7 sampai Keluaran yang ke-12. Bagaimana seorang Fir'aun merasa diri mampu waktu bangsa Israel akan dibawa Musa keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir ke tanah perjanjian. Maka Fir'aun merasa diri dia raja dan dia mampu, dia yang berkuasa. Dia merasa berkata mungkin tidak boleh orang budak-budak ini keluar dari negeri tempat kami ada ini. Jadi dia merasa diri mampu, sehingga Tuhan mendatangkan 10 tulah. Dan akhirnya kita ketahui sampai tulah yang ke-10 kematian anak sulung. Maka Fir'aun pun akhirnya mengalami hal yang mengerikan. Sampai anak sulungnya mati, lalu dia mengejar Israel dan dia tenggelam di laut. Kenapa? Karena merasa diri mampu, merasa diri berkuasa, merasa diri tidak ada yang bisa, tidak ada yang layak untuk memberi nasihat kepada dia lagi. Nah, saya mau memberi warning kepada kita malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mau memberi peringatan kepada kita. Dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 firman Allah berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Saudara-saudara, kadang-kadang ini juga terjadi. Waktu seorang suami ditegur oleh pasangannya ataupun istrinya. Kita ini, kalau saya ini orang Batak, saudara. Orang Batak itu, suami itu adalah raja paling berkuasa di rumah. Nggak ada yang bisa berbicara kalau bapak lagi bicara. Jadi waktu kita ditegur oleh istri, oleh anak-anak, kadang-kadang kita merasa, kamu tahunya apa? Istri, kamu tahunya apa? Tapi firman Allah tadi berkata kepada kita bahwa siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima ganjarannya. Nah, lalu dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, firman Allah juga berkata demikian, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita dinasehati, kalau kita ditegur, sesungguhnya firman ini juga berlaku untuk kita. Waktu kita dinasehati, waktu kita ditegur, mari kita punya pola pikir bahwa kita itu dikasihi. Jadi waktu ada orang yang menegur kita, mari buka lebar-lebar pikiran hati kita, dan kita katakan terima kasih untuk orang yang sudah menegur. Karena dia, saya tahu, mau apapun keadaannya, lewat kasih Tuhan, melalui kasih Tuhan, melalui dia kasih Tuhan menegur saya. Jadi saudara-saudara, Amsal banyak memperingatkan kepada kita. Dalam Amsal 3 ayat 11 sampai 12 firman Allah berkata juga demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan, katanya, memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi kalau kita ditegur itu berarti kita dikasihi. Dan Amsal 10 ayat 17 juga berkata, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan,
Tetapi siapa mengabaikan teguran, dengar baik-baik, Alkitab berkata begini, tersesat. Berapa banyak jalan-jalan hidup kita tersesat, kita nggak bisa melakukan apa-apa, kita nggak mampu untuk mengerjakan sesuatu karena kita mengabaikan teguran. Nah, malam ini saya mau mengajak kita semua untuk praktek step by step. Kita praktek selangkah demi selangkah. Kita mau menerima teguran seperti kita menerima firman dalam hidup kita. Kita mau menerima teguran seperti kita menerima perintah dari Tuhan. Langkah-langkah ini perlu kita mengerti. Nah, prakteknya yang pertama adalah kalau kita menegur orang, tegurlah orang secara pribadi. Amin. Oke. Mohon maaf tadi terputus sejenak, saya lanjutkan kembali. Tegurlah orang secara pribadi, tetapi pujilah orang di depan orang lain. Nah, banyak kali kadang-kadang kita menegur orang di depan orang banyak, sehingga kita mempermalukan orang yang kita tegur ataupun. Saya mau katakan buat kita juga waktu menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang yang lebih tua, mari kita juga jadi orang yang dewasa waktu kita menegur orang lain. Jadi kita tegur orang secara pribadi. Jangan mempermalukan orang yang kita tegur. Tapi kalau kita memuji seseorang, pujilah di depan orang banyak. Supaya orang yang kita puji akan bangkit rasa percaya dirinya, akan bangkit imannya dan bisa jadi berkat. Sudah bergabung juga dengan kita tadi Bapak Pendeta Hari Polii dari GSPDI Kawangkoan, dan juga ada Ibu Ersia sudah bergabung dengan kita. Nah, saya lanjutkan. Praktek-praktek ini perlu kita pelajari. Saya mulai menegur, mendidik anak saya baru 4 tahun, kurang lebih 4 tahun, dan saya tidak akan marah kepada dia di depan orang lain, di depan banyak orang, ataupun di depan temannya. Kalau saya sedang memarahi dia, menegur dia, saya panggil dia pribadi, lalu saya bicara sama dia. Dan saya bilang sama dia bahwa tadi papi gak suka kamu lakukan itu. Nah, jangan marahi anakmu ataupun orang-orang yang engkau sayangi di depan banyak orang. Jadi kalau mau menegur, panggil, bicara 4 mata. Nah, Amsal 27 ayat yang kelima berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, jadi itu praktek kita. Lalu saya mau membawa kita kepada sikap yang benar saat kita menegur atau memberi nasihat. Yang pertama adalah serang dosanya. Tegur dosanya, perbuatannya, bukan pribadinya. Amin. Kasihi orangnya, benci dosanya. Benci perbuatannya, bukan orangnya. Tapi kita bisa melihat juga waktu kita menegur orang, sebetulnya kita sedang seolah-olah gini, kesempatan ini untuk saya menegur kamu. Jadi seringkali kita menegur sesama kita, orang-orang yang kita kasih, ataupun keluarga kita, ataupun rekan sepelayanan kita, karena kita berkata begini, kesempatan saya negur kamu. Ini hal yang salah, saudara-saudara. Jadi waktu kita menegur orang, tegur kesalahannya, serang dosanya, bukan orangnya. Benci dosanya, bukan orangnya. Tapi berapa banyak kita kalau kita sedang menegur orang, membicarakan orang, kita sedang menunjukkan bahwa kita sedang tidak menyukai orangnya, bukan dosanya ataupun kesalahannya. Nah, jadi sikap yang benar saat kita menegur adalah serang dosanya, serang kesalahannya, benci dosanya, tapi kasihi orangnya. Sama seperti Tuhan menegur kita, saudara-saudara. Hal yang kedua, praktek yang kedua, sikap yang benar saat kita menegur atau memberi nasihat, beri usulan untuk perbaikan atau solusinya. Nah, seringkali kita cuma tahu negur, tapi kita tidak membawa orang tersebut untuk lebih baik. Makanya orang gak suka mendengarkan kita bicara. Karena buat mereka gini,
Lu cuma ngomong doang, gak pernah ngasih solusi. Kadang-kadang orang-orang yang kita pimpin, anak kita, keluarga kita, adik kita, kakak kita, waktu kita nasihati, mereka juga bilang gini, gue juga tahu gue salah, tapi gue gak tahu ini gimana jalan keluarnya, solusinya. Nah jadi kita waktu kita memberi nasihat ataupun teguran, mari kita memikirkan bersama solusi yang tepat untuk orang tersebut keluar dari kesalahannya. Lalu hal yang ketiga adalah jangan pakai kata-kata menghakimi, penghakiman. Jangan pakai kata-kata yang mempersalahkan orang. Contoh begini, kamu sih selalu begitu, kamu itu memang gak pernah bisa dibilangin. Saya beberapa kali juga melakukan kesalahan terhadap anak saya. Kadang-kadang saya bilang, Noah ini gak pernah, ini gak tahu, udah berkali-kali papi kasih tahu. Ada hal-hal yang mereka tidak suka, saudara-saudara, membuat mereka tidak mau ditegur akhirnya. Dan mari praktek, kalau kita sedang menegur, pakai kata-kata yang baik, pakai kata-kata yang membangkitkan rasa percaya diri orang yang kita tegur, bahkan iman daripada orang yang kita tegur. Sudah hadir juga malam hari ini Ibu Rekiani Zai, Wakil Kepala Sekolah Dasar Samaria Kudus di Kebun Jeruk, Jakarta. Shalom Ibu Wakil Kepala Sekolah, ya. Nah, praktek yang paling sederhana adalah kita waktu menegur orang memiliki sikap sebagai orang yang lebih dewasa untuk memperbaiki hidup dari orang yang kita tegur, bukan untuk menghakimi. Lalu praktek berikutnya, saat kita ditegur, bagaimana sikap kita menerima teguran? Saudara-saudara, saya mau katakan buat kita malam ini bahwa ditegur itu sama dengan dicintai. Amin. Ditegur itu sama dengan engkau dikasihi. Kalau engkau ditegur itu berarti ada orang yang memperhatikan hidupmu. Kalau engkau dinasehati, itu berarti ada orang yang tidak mau hidupmu jadi berantakan. Jadi waktu kita ditegur, mari kita praktek dengan berkata bahwa saya ditegur berarti saya dicintai. Saya ditegur itu artinya saya dikasihi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, miliki sikap yang benar saat yang ditegur adalah respon tidak reaktif, tetapi berterima kasih. Jadi waktu kita ditegur, ucapkan terima kasih kepada orang yang menegur engkau. Karena sesungguhnya demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau udah nggak ada lagi yang mau menegur engkau, itu berarti engkau tidak dikasihi. Jadi ucapkan terima kasih kepada orang yang menegur engkau. Hal yang ketiga yaitu klarifikasi bila salah informasi. Akui dan minta maaf bila memang ada kesalahan, namun dengan rendah hati. Amin. Yang keempat, sikap yang benar saat kita ditegur, minta ditegur lagi, minta bonus atau hadiah dengan berkata begini, Pak, Bu, sayang, kalau punya istri, punya suami, kalau saya salah lagi, tegur lagi ya, nggak usah sungkan-sungkan untuk menegur saya. Atau engkau punya pimpinan atau atasan di kantormu, engkau bilang gini, terima kasih Pak untuk tegurannya, nasihatnya. Bila perlu kapan saja Bapak mau menegur saya dan menasihati saya siap untuk menerima teguran ataupun nasihat. Maka engkau akan mengalami banyak waktu engkau menerima teguran-teguran berikutnya, nasihat-nasihat berikutnya, maka orang akan memperbaiki. Justru kita bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Karena dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang namanya blind spot dalam hidup kita, titik di mana kita tidak bisa melihat sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita, yang bisa dilihat oleh orang lain, tapi kita nggak bisa melihat. Dalam keluarga juga kita demikian. Kadang-kadang pendeta kita yang bisa melihat kondisi rumah tangga kita. Kadang-kadang
penatua-penatua di gereja, sintua yang bisa melihat kelemahan-kelemahan dalam rumah tangga kita yang kita sendiri tidak menyadarinya. Jadi waktu kita ditegur, itu berarti kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Nah, jadi miliki sikap yang benar saat kita ditegur. Amsal pasal 13 ayat 18 berkata demikian. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, dengar baik-baik, ia dihormati. Saudara-saudara, ayat ini sangat-sangat menghiburkan hati saya. Karena saya ini orang yang sering ditegur oleh banyak orang sejak zaman saya mulai melayani. Waktu saya awal-awal jadi pendeta, saya ini banyak teguran. Saya pendeta yang mungkin pernah diskors 3 bulan, saya pernah diskors 6 bulan, saya pernah diskors 1 tahun. Bahkan saya pernah ngalamin yang namanya tidak diizinkan untuk datang ke gereja oleh gembala saat itu. Waktu itu saya memberontak, tapi saya ngerti hari ini bahwa saya ditegur, dan teguran itu datang dari Tuhan melalui orang-orang yang dekat dengan saya. Jadi saya mengerti hari ini bahwa kalau saya ditegur, itu berarti Tuhan sedang memakai orang yang menegur saya untuk saya lebih baik, bukan untuk menjatuhkan saya. Nah, jadi miliki sikap yang benar. Tadi Alkitab berkata dalam Amsal 13 ayat 18, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Saudara, hidup kita ini mau jadi orang terhormat tentunya, amin. Kita mau jadi orang yang dihormati. Dan ternyata salah satu syarat untuk hidupmu bisa dihormati adalah mengindahkan teguran. Kata mengindahkan ini artinya adalah memberi diri untuk ditegur. Membuat teguran itu, kalau dalam bahasa saya mungkin gini sederhananya, mengindahkan. Waktu ditegur itu sebetulnya sakit, tidak enak. Tapi waktu kita ditegur, kita mengindahkan teguran itu. Sehingga teguran itu akan menjadi berkat untuk hidup kita. Dan Alkitab berkata begini, bahwa orang yang menerima teguran, mengindahkan teguran, ia dihormati, ia akan jauh dari kemiskinan, ia akan jauh dari cemooh. Tapi orang-orang yang mengabaikan didikan, Alkitab berkata, miskin dan cemooh akan menimpa orang-orang ini. Nah, itu sebabnya malam ini saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang saya kasihi, keluarga-keluarga saya di tempat yang jauh dimanapun berada, malam ini mari kita dengan senang hati menerima nasihat, dengan senang hati menerima teguran, dengan senang hati, dengan terbuka hati kita buka luas-luas untuk kita menerima teguran. Karena Alkitab memang berkata, teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Jadi waktu kita menerima teguran, respon dengan benar. Waktu engkau menegur, tegurlah orang secara pribadi, bukan mempermalukan orang lain. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang selama ini mungkin seringkali mempraktikkan menegur orang, menegur anak, yang mengakibatkan mempermalukan mereka, secara psikologis mereka nanti akan terganggu pertumbuhannya, bahkan menegur istri atau suami di depan orang, itu sama juga dengan mempermalukan. Maka akan terjadi percekcokan yang lebih jauh. Tapi kalau engkau menegur pasanganmu dengan 4 mata, dengan lemah lembut, dengan kasih, maka teguran-teguran yang kita sampaikan akan membuahkan hal-hal yang baik. Nah, saya kembali ke ayat yang pertama tadi yang kita baca. Alkitab berkata kepada kita bahwa siapa bersitegang leher, dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang pertama, siapa yang bersitegang leher walaupun telah mendapatkan teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi.
Jadi orang yang menolak teguran bukan cuma hancur. Tuhan itu penjunan. Dia menghancurkan untuk memulihkan, untuk memperbaiki. Tetapi Alkitab berkata, orang yang menolak teguran, bersih tegang leher, beralasan menolak teguran, Alkitab berkata, sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Nah, malam hari ini saya berdoa supaya kita mengalami Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa firman Tuhan itu selalu datang kepada kita sebagai teguran. Bukankah Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu datang untuk menegur, mendidik, menyatakan kesalahan. Jadi setiap kali sesungguhnya waktu kita mendengarkan firman, waktu kita membaca firman, banyak teguran-teguran yang kita dapatkan dari Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang di sekeliling kita, Tuhan pakai pimpinan kita, Tuhan pakai anak kita, Tuhan pakai istri ataupun pasangan kita untuk menegur kita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu teguran itu datang dari manapun itu, Tuhan izinkan ataupun Tuhan pakai orang-orang tersebut untuk hidupmu, untuk hidup saya dan saudara lebih baik lagi, lebih cemerlang lagi di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat untuk lebih banyak orang. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Shalom untuk siapapun yang sudah bergabung. Dan malam hari ini saya mau berdoa supaya hati kita punya hati yang luas untuk bisa menerima teguran. Bapa di sorga, izinkan kami malam hari ini untuk menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka, sehingga setiap teguran nasihat yang datang dalam hidup kami tahu itu datangnya dari Tuhan, memulihkan hidup kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan area-area yang tertutup selama ini, bahkan yang mungkin selama ini tidak bisa menghasilkan dalam hidup kami. Kami percaya teguran, nasihat datang dari Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapa di sorga. Siapapun kami yang sudah mendengarkan malam hari ini, dan juga nanti yang akan menonton acara ini, biarkan mereka mengalami berkat, mengalami Tuhan, menerima teguran dan nasihat dengan hati yang terbuka. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Setiap kita warga kerajaan orang percaya sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati kita. Tadi juga sudah bergabung Saudara Andre Aslan Jaya bersama-sama dengan kita. Dan terima kasih untuk yang menonton sampai selesai. Bapak udah saya dari Stabat yang sudah sembuh dari COVID. Jadi waktu udah kena COVID, beberapa hari kemudian saya juga kena COVID. Namun saya percaya bahwa Tuhan menyembuhkan kita semua, ya. Dan di hari yang keempat saya dites ulang, negatif sudah. Kenapa? Karena memang gak boleh rasa takut, ya. Saya bisa menasehati, saya juga harus mengalami ternyata. Dan waktu saya mengalami, setelah saya sembuh dari COVID ini, saya percaya saya bisa menasehati lebih banyak orang lagi. Ya, jadi Bapak udah sehat sempurna. Salam buat Nanguda, juga buat Aslan Jaya, brother Aslan Jaya di Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.